Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas perjalanan hidup dari Khulafaur Rasyidin, para khalifahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah di bulan Ramadan, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita berhasil menyelesaikan, ya, tentunya ini merupakan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyelesaikan kajian membahas sirah an-nabawiyah. Maka insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan membahas bagaimana perjalanan hidup dari para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sirah para khulafaur rasyidin ini, ada beberapa muqaddimat, ada beberapa pendahuluan yang kami kira perlu untuk disampaikan. Karena kita ini sedang membahas tentang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama para khulafaur rasyidin. Kita sedang membahas orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang mulia, bahkan orang-orang yang paling mulia setelah para nabi. Mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kami memandang perlu dijelaskan terlebih dahulu kepada kaum muslimin siapa itu para sahabat dan apa keutamaannya. Karena kita tentunya sekarang sedang membahas perjalanan hidup mereka, ya. Dan hendaknya kita pun mengetahui, ya, apa yang menjadi hak mereka, bagaimana kemuliaan mereka, dan bagaimana posisi mereka, ya, di dalam syariat Islam. Karena terkadang, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seringkali kita melihat sebagian orang yang membahas sejarah para khulafaur rasyidin, demikian juga para sahabat, mereka membahasnya itu seperti membahas sejarah para pemimpin biasa, bukan orang-orang pilihan. Ya, jadi mereka terkadang membahas kebijakan-kebijakan para sahabat ini seperti membahas kebijakan para politikus. Jadi tidak ada ikram, tidak ada pemuliaan, ya, kepada para sahabat. Bahkan sebagian orang ketika membahas para sahabat, ya, terutama pada figurnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, mereka dengan mudah melabelkan, ya, menjuluki Utsman bin Affan dengan julukan-julukan yang buruk. Misalnya ada sebagian orang menulis sejarahnya Utsman bin Affan, dia mengatakan pada masa Utsman ini, ya, merajalelalah korupsi dan nepotisme, KKN. Ya, saya pernah membaca sebuah makalah yang membahas tentang bagaimana kehidupan berpolitik di masa Utsman bin Affan. Nah, kemudian dibahas bahwa Utsman ini seperti tokoh politik, ya. Pemerintahannya dipenuhi dengan kolusi dan nepotisme. Ya, na'udzubillah. Suatu ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim yang mengetahui bagaimana kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi, ya, yang kita dapati dari mereka, ya, yakni kurangnya penghormatan kepada sosok para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karena itulah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini, di pertemuan yang pertama ini, kita akan coba bahas tentang siapa itu sahabat dan bagaimana kedudukan mereka di dalam Islam, agar kita benar-benar tahu dan kita benar-benar beradab dalam membahas sejarah kehidupan mereka. Mereka ini bukan orang biasa. Mereka ini bukan seperti para politikus, ya, yang kita bahas dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan yang luar biasa
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan coba masuk sekarang ya. Kita akan bahas terlebih dahulu ya apa definisi dari sahabat. Kita sering mendengar ya dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, si fulan ini adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa definisi sahabat. Ya. Dari segi bahasa, sahabat diambil dari kata as-suhbah. Disebutkan oleh Syekh Dr. Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalahul Hadis. Ya, beliau menyebutkan bahwa kata sahabat itu diambil dari kata as-suhbah yang artinya menyertai atau memiliki. Nah, dari kata inilah diambil kata sahabi. Ya, sahabi artinya orang yang menyertai dan as-sahib artinya pemilik. Jadi as-sahabi itu artinya orang yang menyertai. Sahib artinya pemilik. Jamaknya bisa dalam bentuk ashab, bisa dalam bentuk sohbun. Makanya kita sering menyebutkan ya ashab ya wa ashabihi ketika bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ya, atau wa sahbihi. Ini sama, kadang-kadang dijamakkan dengan bentuk ashab, kadang-kadang dijamakkan dalam bentuk sahab. Tapi juga kadang-kadang dipergunakan kata sahabah, as-sahabah. Ya, as-sahabah ini memiliki makna yang sama dengan ashab. Jadi ada 3 jamaknya ya. Ashab, kemudian sahab, kemudian as-sahabah. Ya, ashab, sahab dan sahabah. Ini bentuk jamak dari kata sahabi, artinya orang yang menyertai. Ini akar kata ya sahabat. Dari mana kata sahabat itu diambil? Ya, artinya apa? As-sahabi artinya orang yang menyertai. Ini secara linguistik, secara bahasa. Adapun secara istilah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama memberikan berbagai definisi tentang apa itu sahabat. Tapi kita ambil definisi yang kami kira cukup mewakili atau yang representatif ya terhadap sahabat, adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah halaman 11. Beliau menyebutkan wa aslahu ma waqaftu alaihi min dzalika, dan definisi yang paling tepat yang aku dapati, kata beliau, ini mengisyaratkan bahwa ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa itu sahabat. Namun beliau menyebutkan yang paling sahih, kata beliau, wa aslahu ma waqaftu alaihi min dzalik anna sahabiyya man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Ya, wa mata 'alal Islam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata beliau, ya, as-sahabi yang disebut sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'alal Islam, dan dia meninggal di atas keislamannya. Ya, dan dia meninggal di atas keislamannya. Jadi ini adalah definisi sahabat. Sebagian ulama mereka mendefinisikan sahabat man ra'an nabi, orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman dan meninggal di atas keislamannya. Namun definisi ini kurang tepat. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau kita mendefinisikan sahabat itu sebagai orang yang melihat Nabi, maka di sana ada sebagian para sahabat yang buta. Misalnya siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, ya, yang diabadikan kisahnya dalam surat Abasa. Ya, ketika dia datang kepada Nabi SAW dalam keadaan buta, kemudian waktu itu Nabi SAW sedang didatangi oleh pemuka-pemuka Quraisy, sehingga Abdullah ibnu Ummi Maktum ini kurang ditanggapi oleh Rasulullah. Maka Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa. Nah, beliau ini buta. Kalau kita mendefinisikan sahabi sebagai orang yang melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak termasuk sahabi. Kenapa? Karena tidak melihat. Tapi bertemu nggak dengan Nabi? Bertemu. Oleh karena itu definisi ini adalah definisi yang lebih akurat. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam.
Ya, yang namanya sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam mu'minan bihi, dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'alal Islam, ya, dan meninggal di atas keislamannya. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Mahmud Tohan, beliau menambahkan, ya, walau takhallalat dzalika riddatun 'alal asah, walaupun, ya, dipisahkan dengan kemurtadan. Jadi yang penting itu adalah dia meninggalnya dalam keadaan Islam, walaupun pernah murtad dia. Walaupun pernah murtad. Di antara para sahabat ada yang murtad kemudian dia masuk Islam kembali. Dia masuk Islam kembali. Maka yang demikian masih tergolong sebagai sahabat menurut pendapat yang lebih benar. Ya. Maka dikeluarkan dari definisi ini orang yang bertemu dengan Nabi namun belum beriman, tidak beriman. Ada sebagian orang bertemu dengan Nabi SAW, tapi dia tidak beriman, maka dia bukan sahabi. Demikian juga ada orang yang bertemu dengan Nabi, ya, dia masuk Islam, namun kemudian mati di atas kekufuran. Seperti Abdullah bin Khattal. Ya, Abdullah bin Khattal ini dulu pernah diutus oleh Nabi SAW untuk mengambil harta zakat. Kemudian dia justru membunuh temannya, membunuh rekannya ketika ketika mengambil zakat tersebut. Dia bunuh rekannya, kemudian dia murtad. Kemudian dia kembali ke kota Makkah, kembali menjadi musyrik. Maka ketika Fathu Makkah, Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Ya, Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Maka dia tidak terhitung sahabat. Walaupun dia bertemu dengan Nabi, pernah beriman, tapi dia tidak terhitung sebagai sahabi. Kenapa? Karena dia tidak meninggal di atas keislamannya. Dia meninggal di atas apa? Kekufurannya. Nah, ini adalah definisi sahabat yang perlu kita ketahui. Jadi kalau membahas sahabat, apa definisi sahabat? Ini orang yang bertemu dengan Nabi SAW, kemudian dia beriman, dalam keadaan dia beriman kepada Nabi SAW dan meninggal di atas keislamannya, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Walaupun dia pernah murtad, tapi selama dia meninggal di atas keislamannya, maka dia, ya, adalah seorang sahabi. Adalah seorang sahabi. Wallahu ta'ala alam. Ini adalah definisi sahabat. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mengetahui bahwa seorang itu adalah sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Disebutkan oleh Syekh Mahmud Tohan, hafizahullah ta'ala, bahwa seseorang itu diketahui sebagai sahabat Nabi SAW dengan beberapa cara. Yang pertama, diketahui secara mutawatir. Ya, sekian banyak riwayat yang menyebutkan bahwa dia adalah sahabat. Contohnya Abu Bakar. Ya, tidak ada orang yang ragu sama sekali bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in adalah sahabat. Kenapa? Karena sudah diketahui secara mutawatir, tidak diragukan lagi bahwa mereka ini adalah sosok-sosok dari para sahabat Nabi SAW. Jadi yang pertama ini, bahwa diketahui secara mutawatir. Kemudian yang kedua, terkenal dia, ya, seperti Dimam bin Tha'labah, seorang tabib di masa Nabi alaihissalam. Dia terkenal. Ya, ada seorang tabib di masa Nabi namanya Dimam bin Tha'labah. Ya, maka dia pun adalah seorang sahabi. Kenapa? Karena dia terkenal. Kemudian yang ketiga, pengkhabaran dari sahabat yang lain. Jadi misalnya ada sahabat yang mengatakan, dulu aku bersama si fulan, ya, bersama Nabi SAW. Ya. Sahabat yang mengkhabarkan ini ma'ruf bahwa dia seorang sahabi. Adapun sahabat yang dikabarkan tadi, ya, sahabat yang kedua, ini kurang terkenal. Dia tidak terkenal sebagai sahabat Nabi SAW. Tapi ada sahabat yang terkenal mengkhabarkan. Ya, misalnya ada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah seorang sahabi. Kemudian dia menyebutkan, ya, dahulu aku bersama si fulan bertemu dengan Nabi SAW. Maka pengkhabaran dari Jabir bin Abdullah ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang sahabi, ya, bahwa temannya tadi adalah seorang sahabi. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, bagaimana mengetahui seorang itu adalah sahabat Nabi? Ya, pengkhabaran dari seorang tabi'in yang thiqah. Seorang tabi'in yang thiqah. Misalnya Urwah Ibnu Zubair mengkhabarkan bahwa dia meriwayatkan dari si fulan, dan si fulan ini adalah seorang sahabat Nabi SAW. Atau orang yang pernah bermajelis dengan Nabi SAW misalnya. Ya, Urwah bin Zubair ini seorang tabi'i, putranya Az-Zubair, tapi dia seorang tabi'i. Saya dia mengkhabarkan, saya bertemu dengan si fulan, dan si fulan ini merupakan
salah seorang sahabat Nabi SAW, atau si fulan ini adalah orang yang pernah bermajelis dengan Nabi SAW. Maka dari pengkhabaran seorang tabi'in yang thiqah, ya, kita bisa mengetahui bahwa orang ini adalah sahabat dari Rasul SAW. Kemudian yang kelima, pengakuan dia apabila dia seorang yang adil, ya, seorang yang bisa terpercaya, dan pengakuannya tersebut dimungkinkan, ya, dimungkinkan. Misalnya ada orang mengaku sebagai sahabat Nabi SAW dan dia dikenal bagus agamanya, baik agamanya, jujur orangnya. Lalu dia mengklaim bahwa dirinya adalah sahabat Rasul SAW, dia pernah bertemu dengan Rasul SAW walaupun satu kali, maka diterima pengakuannya tersebut. Kalau memang dikemungkinkan, ya, misalnya orang yang mengaku sahabat ini wafat 100 tahun, ya, dari wafatnya Rasul SAW, maka hal demikian dimungkinkan. Misalnya dia mengaku sebagai sahabat Nabi SAW, ketika itu dia hidup 90 tahun atau 80 tahun pasca wafatnya Nabi SAW, maka ini satu hal yang mungkin. Namun misalnya dia mengaku sebagai sahabat Nabi SAW, tapi hidupnya ratusan tahun pasca wafatnya Nabi, maka yang demikian tidak mungkin. Ya, misalnya dia hidup di abad ketiga Hijriyah, tahun 300 sekian Hijriyah, mengaku sebagai sahabat Nabi SAW, maka yang demikian tidak mungkin. Ya, maka yang demikian tidak mungkin. 300 tahun usia seorang, ini satu hal yang tidak mungkin. Atau misalnya di masa kita, ya, mengaku sebagai sahabat Nabi SAW misalnya, ya, dia bertemu dengan Nabi SAW, maka yang demikian tidak mungkin. Ya, walaupun dia mengaku sahabat, tapi pengakuannya tidaklah diterima. Ini beberapa indikasi, ya, untuk mengetahui seorang itu sahabat dari Rasul SAW ataukah bukan. Baik. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya, ya, yang perlu juga kita ketahui bahwa para sahabat ini memiliki tingkatan-tingkatan keutamaan. Jadi walaupun mereka sama-sama menyandang gelar sahabat, sama-sama menyandang gelar sahabat Rasul SAW, tapi kedudukan mereka tidaklah sama. Oke, kedudukan mereka berbeda-beda. Ada yang memiliki keutamaan lebih daripada, ya, satu sahabat memiliki keutamaan lebih dari sahabat yang lainnya. Nah, ini kita perlu mengetahui, ya, bahwa para sahabat itu berbeda-beda tingkatannya. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, ya, beliau membagi sampai ada 12 tabaqat, 12 tingkatan dari sahabat Nabi SAW. Yang paling utama adalah para khulafa'ur rasyidin, ya. Yang pertama adalah as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam di Mekah. Ya, para khulafa'ur rasyidin. Kemudian yang kedua, kata Al-Hakim rahimahullah, adalah para sahabat yang masuk Islam sebelum terjadinya musyawarah penduduk Makkah di Darun Nadwah. Jadi ketika itu mereka memboikot, ya, melakukan pemboikotan, ya, ya, mereka bersepakat untuk memusuhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, ya, para sahabat yang ikut berhijrah ke negeri Habasyah, ini tingkatan selanjutnya. Kemudian para sahabat yang ikut baiat Aqabah yang pertama, ya, dari kalangan Ansar. Kemudian para sahabat yang ikut baiat Aqabah yang kedua. Artinya yang ikut baiat Aqabah yang pertama ini lebih utama daripada yang mengikuti baiat Aqabah yang kedua. Kemudian yang keenam, ya, kelompok pertama Muhajirin yang hijrah ke Madinah pasca hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah Ahlu Badr, orang-orang yang mengikuti perang Badar. Kemudian orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah pasca perang Badar sampai kepada perjanjian Hudaybiyah. Kemudian setelah itu Ahlu Bai'atur Ridwan, para sahabat yang ikut serta dalam Bai'atur Ridwan. Kemudian para sahabat yang hijrah, ya, antara Hudaybiyah dan Fatu Makkah, seperti Khalid ibn Walid dan Amr bin Al-As, dan juga Uthman bin Talha, ya. Jadi ketika itu Khalid ibn Walid, Amr bin Al-As dan Uthman bin Talha ini masuk Islam, ya, pasca perjanjian Hudaybiyah sebelum Fatu Makkah. Kemudian di bawah mereka adalah para sahabat yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Jadi ada di antara mereka yang dulunya musyrik, bahkan memusuhi Islam. Masuk Islamnya kapan? Ba'da Fatu Makkah. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, bahwa anak-anak yang melihat Nabi SAW pada Fatu Makkah, Hajatul Wada, dan peristiwa lainnya. Artinya mereka tidak banyak berinteraksi dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka masih anak-anak.
Tapi mereka melihat Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW. Maka mereka ini juga termasuk sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah dari sini kita bisa melihat bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkatan. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa kita harus mempelajari kehidupan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini kita sebelum membahas tentang para khulafaur rasyidin secara spesifik. Nah, kenapa kita harus mempelajari kehidupan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kita hendaknya mengetahui tentang kehidupan mereka. Yang pertama, para sahabat ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka ini adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini akan mendapatkan surga. Nah, kalau kita ingin sukses tentunya ya, dalam permasalahan duniawi, kalau kita ingin sukses, kita ikuti jejak orang-orang yang sukses. Bukankah demikian? Ya. Demikian juga kalau kita ingin sukses di akhirat, kita ikuti jejak orang-orang yang sudah sukses di akhirat, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijamin bahwa mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam, baik itu dari kalangan muhajirin, demikian juga dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ridho kepada para sahabat. Baik itu dari kalangan muhajirin, baik itu dari kalangan ansar, dan orang-orang yang masuk Islam belakangan setelah mereka. Ya, walladzina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha. Dan Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya abadan. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian ini merupakan kemenangan yang besar. Jadi luar biasa, para sahabat ini adalah orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Maka hendaknya kita menyibukkan diri dengan mempelajari bagaimana kehidupan mereka. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Nah, satu hal yang cukup kita sayangkan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, mereka sibuk mempelajari biografi orang-orang yang sukses dalam permasalahan dunia. Tapi banyak di antara mereka yang tidak kenal figur sahabat. Padahal para sahabat ini adalah orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pun orang kafir kalau dia meninggal di atas kekafirannya, ya, maka dia berhak untuk mendapatkan atau Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya, untuk apa kita mempelajari kehidupan mereka? Ya, kalau kita kemudian melalaikan diri kita ya dari mempelajari perjalanan hidup orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masih ada beberapa keutamaan dari mempelajari sejarah para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Namun karena waktunya terbatas, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan esok hari biidznillah taala. Kita akan bahas lagi ya perkara-perkara yang menjadi latar belakang mengapa hendaknya kita mempelajari sejarah para sahabat, ya terutama para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Kita cukupkan dulu pertemuan perdana kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.